kuatkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa kegelapan yang mencoba merebut mengambil firman-Mu dari tengah-tengah kami Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila firman Tuhan boleh Kau taburkan pada siang hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Siang hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam kitab Injil Perjanjian Baru di dalam Kolose 3. Saya buka ya. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini judul renungan kita adalah berani melawan arus dunia. Ada kata-kata dunianya ya, bukan arus lalu lintas ya. Jangan salah tanggap ya. Jadi berani melawan arus dunia. Kenapa Bapak Ibu? Soalnya hari-hari ini kita melihat ya, begitu mudahnya akses dunia itu ada di genggaman kita. Dunia sedang menggeser iman anak-anak Tuhan. Wabah virus sedang menggeser beberapa orang. Hamba-hamba Tuhan sering mengatakan penampian sedang diadakan di sana sini, melanda seluruh bumi, saudara. Bahkan kemarin saya melihat di TV evakuasi sebuah pesawat di India kalau nggak salah ya, tergelincir. Dunia sedang diarahkan fokusnya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi membawa dampak bagi seluruh dunia. Beberapa tahun kemarin kita dihebohkan, ada Sunda Empire, ya enggak? Ada kerajaan ini, ada kerajaan itu, kita dihebohkan, saudara. Dunia sedang menggeser fokus kita kepada Tuhan. Nah, siang hari ini kita mau sama-sama belajar berani melawan arus dunia di dalam Kolose. Maksudnya apa nih? Coba minta tolong next Kak Romeo. Kita jadi anak-anak Tuhan, saudara. Terkadang langkah kita berbeda dengan kebanyakan orang. Bener gak? Hari-hari ini, hari Minggu, orang di luar sana enak-enak di rumah, betul ya? Mereka ada yang liburan, ada yang waktu buat keluarga. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, di saat hari Minggu kita tetap beraktivitas kan? Sehingga Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, kita berbeda saudara dengan dunia. Apa yang membuat kita berbeda? Bagaimana di sini dikatakan menjadi anak Tuhan pasti berbeda dengan dunia. Oleh karenanya kita harus menjadi apa? Manusia baru. Wah, manusia baru maksudnya apa nih? Jadi Superman, jadi Batman, Spiderman, ada apa? Nah, ini yang kita sama-sama belajar ya. Nah, kita mau buka di dalam Kolose 3. Di depan ada nih, coba next, minta tolong. Bagaimana kita supaya bisa menjadi ciptaan yang baru? Ketika kita di dalam Tuhan dikatakan yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi berbicara dengan manusia yang baru, bukan fisik kita yang baru, saudara. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika orang melihat kehidupan kita. Ketika orang sana, keluarga kita melihat kita, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi manusia atau ciptaan yang baru? Yang pertama dikatakan apa saudara? Mematikan keinginan dunia. Di sini ada dua oknum ya. Selalu ada dua kan. Yang satu mengarahkan kita untuk ke hal yang kurang baik, yang satu berusaha membawa kita untuk hal yang baik. Selalu ada dua. Selalu ada kurus dan ada gemuk. Bener nggak? Selalu ada pria dan wanita. Tuhan tidak menciptakan di tengah-tengahnya kan? Dunia yang menciptakan di tengah-tengahnya kan, bukan Tuhan kan? Bener nggak? Selalu begitu, selalu ada tinggi dan rendah, selalu ada baik dan ada yang jahat. Dunia sedang mengarahkan kita kepada keinginan duniawi. Nah, coba apa itu keinginan duniawi?
ini di sini ada. Judul perikopnya kalau nanti di rumah Bapak Ibu baca ya, judul perikop Kolose 3 ini adalah manusia baru. Katakan sama-sama apa? Manusia baru ya. Kita baca sama-sama ya, ayat 5. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, aduh saya mah nggak seperti orang-orang di luar sana Pak. Saya nggak pernah menyembah berhala. Saya nggak punya patung di rumah yang bisa bergerak begini terus, ya kan? Ada kan gitu kan? Di toko biasanya ada tuh patung begini terus. Saya tanya, apa maksudnya? Dia manggil rezeki gitu ya kan? Rezeki supaya datang gitu. Mungkin kita tidak seperti itu Bapak. Mungkin kita tidak percaya. Tetapi di sini dikatakan apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, percabulan. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu orang mau berbuat cabul, najis, selingkuh, hal-hal pornografi zaman dulu Saudara. Saya kasih tahu nih ya. Ini kan 17 tahun ke atas. Zaman dulu kita mesti apa? Majalah-majalah dewasa, bener nggak? Buka situs-situs di warnet, bener nggak? Zaman sekarang ada di mana Saudara? Nih ada di tangan kita. Bener nggak? Saudara kan hobi nih, beberapa orang sih. Di sini mungkin nggak ada ya. Di Jakarta tuh, TikTok segala macam. Saudara kalau punya IG diklik gitu ya. Itu orang-orang badannya itu, aduh luar biasa tuh Saudara. Jadi pakai bajunya itu bener-bener apa ya? Mengundang kita untuk melihat gitu. Paham nggak Saudara maksud saya? Bener ya? Tiba-tiba kita lagi ngelihat apa? Nongol iklan apa, bener ya? Dunia sedang menawarkan sesuatu Saudara. Seperti tadi gambar iblis, menarik apa? Perhatian fokus kita supaya kita bergeser kepada zaman dulu Saudara. Ada lagu sekolah minggu nih, ya kan? Di sini kan pernah sekolah minggu semua kan? Siapa yang belum pernah sekolah minggu? Nanti ikut sekolah minggu enggak ya? Udah kedaluarsa ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Apa? Ingat Tuhan melihat. Dulu kita berpikir, gimana Tuhan melihat? Saudara, dunia sekarang menciptakan namanya AI, betul ya? Kecerdasan buatan. Saudara kan punya handphone, saudara klik aja sekali, saudara klik apa misalnya? Jual motor. Besok tuh hampir tiap hari saudara tiba-tiba akan ada menu-menu jual motor, betul ya? Saudara kebiasaan apa yang saudara lakukan, handphone saudara itu akan mendeteksi. Tidak usah seperti itu saudara. Sini kan hampir semua punya Facebook kan? Begitu ada foto seseorang, saudara klik mukanya, dia langsung ngasih tahu nggak namanya? Betul ya? Itu namanya AI saudara. Kecerdasan buatan. Kemarin waktu corona saudara, kita kan kalau ibadah kan suka ditodong dulu kan, benar nggak? Kayak tadi kan di bawah berapa nih? Nyawa atau benda? Enggak ya, maksudnya temperatur kita. Di beberapa tempat saudara, udah nggak pakai begini saudara. Sudah jalan aja biasa. Di dalam ada sebuah monitor, setiap orang yang jalan di situ udah ada temperaturnya, tanpa harus begini. Kamera pengawas saudara, di Bangka saya perhatiin sudah ada. Mungkin saudara tidak menyadari. Saudara kalau penggemar film nih, Fast and Furious, ada sini yang pernah nonton nggak? Di situ ada istilah mata dewa, betul ya? Dia ngapain? Dia nyari seseorang nih, cari namanya, mohon maaf ya, misalnya Pak Joko. Dia mau usah sibuk-sibuk, berdiri depan komputer cari. Dengan CCTV di mana-mana saudara, dia bisa mengenali wajah seseorang.
cukup dari rumah. Oh, Joko ada di sana. Habis itu di kamera, Joko lagi jalan sama siapa, ketahuan saudara. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika kita mau bohong nih, kamu kemarin di Jakarta, sekarang udah diberlakukan saudara. Kalau kita menerobos lampu merah, besok surat tilang ke rumah. Kita berbuat, saya enggak nih, di print. Nih foto siapa? Saudara naik mobil nih, nggak pakai safety belt, nggak pakai sabuk pengaman, surat tilang datang ke rumah. Kita berdebat, argumentasi, fotonya ada saudara. Dulu kita mungkin membayangkan gimana cara, itu baru di dunia loh saudara. Di dunia ruang bergerak kita mulai dibatasi. Makanya tidak heran kan waktu mau mencari seseorang, aduh sekarang mudah saudara. Apalagi aplikasi apa itu namanya Face itu ya, apa itu ya, itulah pokoknya ya kan, pengenalan wajah dari muda tua. Hati-hati saudara, itu dunia sedang menarik kita, fokus kita, kemudahan. Mungkin tadi saya catat ya, zaman dulu saudara, ada ibu-ibu ngobrol, Pak dulu mah enak, zaman dulu ya, zaman Orde Baru enak. Kenapa enak Bu? Saya punya duit 10.000 Pak, ke swalayan bisa beli susu, bener nggak? Bisa beli rokok, bisa beli apa lagi? Bisa beli minyak, bisa beli Indomie, bisa beli sembako. Emang kenapa Bu? Ya emang dulu murah Bu? Enggak Pak, dulu belum ada CCTV. Sekarang sudah ada CCTV di mana-mana. Maksudnya apa Bapak? Mata Tuhan itu kita baru di dunia. Terbayang nggak sih Bapak Ibu? Nanti kita dipanggil Tuhan. Setiap kita saudara dan saya, kita menghadap nih kepada Tuhan kan? Ibaratnya bahasa saudara, kita disidang gitu. Disetelin misalnya, ini bahasa saya, disetelin video, maaf ya, Pak Epos, ceng, kita nggak bisa ngelak loh saudara. Bener nggak? CCTV ada dan bukti nyata kan? Kita nggak bisa ngelak. Jadi saudara, mari kita mematikan apa? Dalam diri kita segala yang jahat. Jadi bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? Terkadang saudara, godaan kan banyak. Bukan soal gak ada cewek yang naksir kita, bukan soal gak ada cowok yang godain kita, tetapi soal kita tidak mau. Artinya apa? Bukan soal tidak ada kesempatan. Berani gak kita menolak dosa? Nah, itu pertanyaannya kan? Betul nggak? Bukan soal tidak ada kesempatan, bukan soal nggak ada kemudahan, tetapi apakah kita mau menolak ketika kesempatan itu ada? Jadi yang pertama Bapak Ibu, untuk menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, kita matikan dulu segala keinginan daging. Yang kedua, siapa di sini yang pernah punya keinginan daging? Saya pernah saudara. Saya dulu sering. Siapa di sini yang nggak pernah punya keinginan dunia? Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat jahat? Ada barangkali? Tolong bersinar sekali saya muka-muka saudara. Kita pasti pernah, betul? Nah, tetapi kita mau belajar, mari kita matikan. Yang kedua, mari kita bangun karakter apa saudara? Karakter Kristus apa sih? Nah, kita baca kawan. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Nah, tadi kan saya bilang saya dulu juga begitu, ya kan? Saudara begitu nggak dulu? Apa nggak pernah? Oh, saya nggak pernah. Saya nggak pernah berbuat jahat. Kalau saya pernah saudara. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi waktu kita dulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, ya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mungkin bagian orang dunia tadi, saudara. Tetapi ada kata di sini. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya.
Tetapi sekarang apa, saudara? Buanglah semuanya itu. Buanglah sesuatu, kalau dibuang berarti masih ada sama kita nggak? Masih sama kita, saudara. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Ada orang, saudara, saya kadang-kadang sedih ya. Ada orang pukulin orang, kemarin di bangka saya dikasih video, saya nggak tega lihatnya. Benar, saudara. Masa hanya gara-gara miskomunikasi terjadi pembunuhan? Itulah dunia, saudara. Jadi bukan soal ketika kita digampar, bukan soal kita tidak berani balas, tetapi karena kita tidak mau balas gitu. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita disakiti bukan soal kita nggak berani, kita nggak punya, bukan soal itu. Karena kita tidak mau, kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba kita lagi bawa kendaraan, ya, lagi asik-asik tiba-tiba motor motong, biasanya apa yang keluar? Binatang berkaki 4, bener ya? Bener ya? Dari segala ini disebutin jarang tuh ngomong binatang yang berkaki 2, kebanyakan yang berkaki 4. Saya nggak tahu salah apa tuh berkaki 4. Jarang ya ada orang motong jalan, dasar merpati kamu. Saya belum pernah dengar. Bener, belum pernah dengar. Kebanyakan berkaki 4. Ya. Tapi meja nggak disebutin juga. Nggak ada meja lu, nggak ada. Maksudnya apa? Kalau kita kemarin begitu, Pak, kita lanjutin dulu ya. Ayat 9 kalau next. Jangan lagi kamu saling apa? Jangan jadi tukang tipu gitu loh. Karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Mungkin kemarin kita suka begitu, tetapi sekarang kita buang. Mungkin kemarin kita mudah emosi. Aduh, kalau melihat orang anak sendiri dipukulin sampai setengah mati. Mungkin kita kemarin begitu. Kalau kita lagi emosi mungkin bisa terbang tapi nggak punya sayap. Apa itu? Apa kayak bos? Bisa terbang tapi nggak punya sayap. Piringlah terbang, gelaslah terbang, tapi nggak punya sayap. Mungkin kita dulu begitu, Pak. Tapi mari kita apa? Buang. Segala yang gak bersayap kemarin-kemarin mungkin di rumah kita bisa terbang, seperti burung, seperti apa kebun binatang. Tapi mari kita buang ya. Berapa tadi? 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa? Terus menerus. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita gagal, Pak. Aduh, saya udah mau nahan emosi nih. Itu kita manusia. Oleh sebab itu kita untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Gambar kaliknya itu gambar pencipta kita. Supaya apa? Gampangnya mari kita bertumbuh seperti Kristus. Kristus ketika disakiti balas enggak dia? Kalau Tuhan Yesus balas, saudara. Enggak ada kisah Superman. Bener. Enggak ada kisah Avengers, enggak ada. Waktu disalib gitu, terbang semua, dia langsung terbang. Nggak ada tuh film-film Batman, nggak ada. Tapi karena Yesus waktu disakiti, bukan soal nggak bisa balas kan, tetapi karena apa, saudara? Nggak mau balas, lebih mudah memaafkan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita disakiti, dikecewakan, siapa di sini yang pernah dikecewakan? Siapa? Siapa di sini yang pernah mengecewakan? Jadi saudara, kalau kita dikecewakan orang, kita nggak usah sakit hati. Ingat, kadang-kadang saya juga apa? Mengecewakan, kan begitu kan? Apa kita bisa menyenangkan semua orang? Kan nggak bisa kan? Betul ya? Ingat ya, kalau kita kecewa sama seseorang, orang itu ketemu saya kok nggak negur, kita nggak usah sakit hati. Mungkin kita juga pernah ketemu orang kita nggak tegur, betul nggak? Bener ya, lagi mood berantem sama istri, ketemu saya lah. Oh, dapat tegur lewat jalan sini. Oh, ada Pak Gembala tuh, Pak Alphardnya lewat kan, mood
udah dikenal kan, di Pangkal Pinang kan gak ada lagi kan. Bener nggak? Aduh, saya udah 2 minggu lagi nggak ibadah. Kan kita kadang, saya mungkin ya, saudara mungkin nggak ada. Bener nggak saudara? Itu kita dulu menjadi manusia baru. Sekarang kita apa saudara? Kita buang. Bisa gagal nggak? Kadang-kadang bisa sih. Kadang-kadang kita bisa gagal, saudara. Tapi firman Tuhan katakan terus menerus. Coba lagi, kita sabar. Boleh nggak kita marahin anak? Boleh Pak. Firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi, kita mengajar dan menegur. Bukan berarti anak salah didiemin, nggak boleh juga. Maksudnya sebatas sewajarnya. Jangan di luar batas gitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Punya istri untuk disayang apa dimarahin? Sayang. Aduh, itu jawaban pertama terkadang tuh yang dari hati ya. Jawaban kedua tuh rekayasa. Enggak, itu hanya bercanda saudara. Punya suami untuk apa? Untuk disayangin saudara, untuk dihormati. Mari kita mengasihi pasangan kita. Kita kan bukan lagi 2 kan, tetapi apa? Tetapi 1. Mari kita mengasihi. Nah ini masuk tahap selanjutnya nih. Next Kak Roni. Nah, tadi kan kita terus menerus mencoba kan buang yang jahat. Kadang-kadang kita apa? Tadi saya katakan kadang-kadang kita gagal. Oleh sebab itu, nah di sini sangat penting kita berada di mana? Di komunitas. Kita kan sedang berkomunitas nih. Ada juga komsel. Di komsel kita ngapain Bapak Ibu? Gosip. Di komsel ngapain kita? Ngegosip. Ngomongin, Pak Teguh tuh kemarin pakai celananya kesini. Begitu? Enggak ya. Di komsel kita belajar, ya. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Kita belajar menyanyi. Kita belajar melayani Tuhan, kan gitu kan? Semuanya kan awalnya enggak bisa kan? Semuanya kan awalnya nyanyi fals-fals. Ya, kita dulu juga begitu. Yang sekarang pintar nyanyi, betul enggak? Awalnya kita juga, saudara kan enggak lahir langsung nyanyi. Boleh. Enggak begitu kan? Kita kan ada tahapannya. Kita terus menerus. Di komsel kita ngapain? Saling mendoakan. Amin Bapak Ibu. Apalagi saling menguatkan. Kalau saudara kita, kemarin saya lihat kamu di perapatan, di warung itu kamu mabuk ya. Kita saling apa? Mengingatkan, bukan menghakimi ya, bukan ya, mengingatkan. Nggak boleh loh. Nanti kan nama Tuhan yang dipermalukan, kan gitu. Dengan bahasa-bahasa yang sopan, jangan akhirnya orang jadi tersinggung gitu, bener nggak? Kita kalau mau, saya kan suami istri juga kadang-kadang bisa beda pendapat, saudara. Ya. Kalau saudara lagi kesel, saya kasih trik ya. Di dekat rumah saya itu ada tungtau, ya kan? Kalau kita lagi berselisih, ajak gitu, beliin minum dulu. Kesukaan dia apa? Beliin, pesenin dulu, ya kan? Pesenin dulu, Pak. Maunya apa? Oh ini. Pesenin dulu. Nah, habis diminum kan senang tuh dia. Baru ngomong pelan-pelan. Amin saudara. Jangan langsung pulang-pulang langsung meriam disiapin, jangan. Nanti bisa kiamat. Saudara harus pakai trik-trik namanya. Bukan trik yang jahat ya. Kita kan suami itu kan kalau bahasanya baik juga dia kerja buat siapa sih? Benar nggak Bapak Ibu? Kan buat pasangan kan. Sama istri kan begitu. Tapi terkadang kalau bahasa kita kurang tepat, waktunya kurang tepat, itu bahaya. Ya. Lanjut Kak Roni. Ini udah jam berapa nih? Jam 12. Jam 12 kurang. Yang ketiga apa? Saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah ini penting. Yang pertama setelah keinginan dunia kita matikan, kita belajar. Belajar apa? Supaya kita bertumbuh seperti Kristus. Setelah kita belajar, sambil belajar kita praktekkan firman Tuhan, yaitu saling mengasihi di dalam Tuhan. Ada ayatnya, mana Kak Roni? Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang Kupang atau orang Jawa, kan gitu kan? Benar ya?
kurang lebih ini saya tambahin gitu ya. Tidak ada tulisnya di situ. Tapi maksudnya dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Maksudnya kita nggak usah beda-bedain dah gitu. Bahasa sederhananya ya, nggak usah kita berkelompoknya sama suku kita aja, sama suku lain nggak mau, ya kan? Jangan begitu, itu kan penjajah. Penjajah kan membela bangsanya, betul ya? Zaman dulu kan Belanda, asal kebangsaan dia dibela. Coba kalau bukan kebangsaan dia, enggak. Tetapi kita semua, lihat nih, ini kan yang hitam pasti saya, ya kan? Ya kan, tangan saya, ya, yang putih saudara lah itu ya. Yang sawo matang, maksudnya kita saling bekerja sama, saudara. Mempererat tali kasih. Ayat 12 saya baca ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ada orang-orang saudara, kalau dilukai susah banget memaafkan gitu ya. Dia lupa mungkin bahwa dia sebenarnya juga punya dosa yang pernah dimaafkan oleh Tuhan. Ini maksudnya, saudara, saya melihat ya, kalau ini kita bisa praktekkan, saudara, kita tidak membeda-bedakan. Kita saling mengasihi kan tadi kan, kita penuh dengan kemurahan seperti khotbah Bapak Gembala hari ulang tahun kemarin, apa seperti jemaat di mana? Makedonia. Penuh kemurahan, saling tolong menolong, saudara. Nih ya, GBIRO bukan hanya menggentarkan bangka nih. Kalau kita bisa mempraktekkan, Indonesia bisa gempar, saudara. Amin, saudara. Kalau kita semua ambil bagian, kita saling mengasihi, tidak mudah dendam. Punya bos galak, ya namanya juga bos, kita mau ngomong apa, betul nggak? Nantilah kalau saudara jadi bos, saudara akan merasakan juga kenapa bos galak, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, kurang duitnya. Mau nggak mau siapa yang dimarahin? Ya kita siap aja. Mungkin sudah ini pas ininya ketemu kita, ya kan? Pas kita salah ini dikit, wah dimarahin. Kan nggak mungkin tiap hari dimarahin juga kan, bener ya? Nah, jadi kita jangan menyimpan dendam gitu maksudnya. Tadi ayat berapa tadi ya? Nah, ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa saudara? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Bapak Ibu Saudara, berani melawan arus itu bukan arus lalu lintas. Saudara kalau yang hobi mancing ya, yang hobi mancing, yang nggak hobi boleh belajar mancing juga. Saudara perhatikan ikan. Ikan itu kan kalau alirannya menuju ke sana, ikan menghadap kemana saudara? Dia nggak akan menghadap ke sana, saudara. Dia akan menghadap ke sini, benar ya? Dia akan berusaha apa? Melawan arus, benar ya? Itu tandanya ikan apa? Hidup. Ikan hidup. Dia ke bawah arus ketika apa? Dia sudah mati, saudara. Saya pernah minum air laut, saudara. Saudara pernah nggak? Saya pernah minum. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau baptis kita kadang-kadang minum dikit. Rasanya apa air laut, saudara? Asin ya, nggak ada yang manis ya kayaknya. Kalau manis tuh muka-muka saudara semua nih, manis. Kapan ikan itu jadi asin? Hah? Kapan? Kalau udah mati, Pak, dia jadi ikan asin. Bener ya? Waktu di laut dia ikan asin enggak? Enggak, saudara. Dia enggak asin loh. Bener ya? Sebagian besar ikan walaupun di laut dia enggak asin loh. Saya juga bingung. Tapi ketika dia mati, dia jadi ikan asin, ikan goreng, ikan goreng tepung, ya kan? Kalau udah mati, tapi waktu dia hidup juga, dia berani melawan arus. Maksudnya apa? Saudara, kita dipanggil di tengah-tengah dunia.
yang fokusnya mengarahkan ke keinginan dunia. Mari kita coba matikan keinginan daging kita. Kalau kita disakiti, mari kita doakan orang yang menyakiti kita. Mari kita mengasihi gitu, tanpa pamrih gitu, mengasihi tulus gitu, seperti kasih Kristus. Saudara, ada lagu lama ya, saudara tahu nggak ya? Ku kasihi kau dengan kasih, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terus, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara, kita nyanyikan ini pelan-pelan ya. Waktu kulihat di wajahmu, tengok ya, jangan deket-deket ya. Kita kan lagi jaga jarak kan ini kan, ya kan? Kan nggak seru kan kulihat di wajahmu, wajahnya siapa kan nggak seru ya. Lirik aja kulihat di wajahmu, tunjuk aja ya, tunjuk kulihat di wajahmu gitu ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk pasangan saudara. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi kalau besok suaminya cembetut, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Gak jadi marah dia, bener. Kalau istri lagi cembetut gak mau bikin kopi, samperin. Kulihat di wajahmu, itu damai saudara. Amin saudara. Mau praktekin di rumah. Jadi kita tinggal di keluarga, ketemu orang gak boleh. Masa di rumah kita mau cembet-cembetutan, gak enak banget. Saya aja rindu saudara yang deket. Nah, jadi setiap ketemu bangun tidur, kulihat di wajahmu kemuliaan. Ada seharian saudara happy. Kalau nggak percaya coba besok bangun tidur, suami-suami bisik-bisik, kulihat di wajahmu, seharian masaknya pasti enak. Jamin. Dijamin tokcer. Jamin halal. Amin. Apalagi ibu-ibu, suaminya kecapean malam-malam padahal belum tidur sama istrinya, mau kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Langsung suaminya, mah di dompet ada duit tuh. Mau nggak seperti itu? Kita harus mulai dari diri kita dulu. Kita katakan hal yang baik. Amin saudara. Jangan orang udah dandan dari pagi, cermin sampai retak, dibilang kok kamu ketebelan. Jangan saudara. Dia sudah berusaha, sulit loh. Betul. Apa itu menghias? Apa itu namanya nih? Alis. Kan nggak bisa lihat kan, harus kebalik kan. Udah berjuang dengan tetes darah penghabisan. Boya dipuji. Amin bapak-bapak. Ya, kalau istri udah dandan puji. Jangan sampai saudara nggak pernah puji, repot. Kalau ada orang lain puji bahaya, ya. Jadi jangan izinkan orang lain yang puji. Kita yang puji pasangan kita. Amin. Ya. Amin buat firman Tuhan. Saya jemput kita berdiri, kita akan berdoa. Siapa di sini yang mau mematikan keinginan daging? Angkat tangan. Kita mau angkat satu lagu ya, boleh ya. Masih ada waktu kan? 2-3 menit ya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi
Tuhan lebih dulu mengasihi. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita angkat tangan kita. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Bapa di dalam surga, Engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami rindu Tuhan mengasihi kekasih kami. Kami rindu mengasihi pasangan kami Tuhan. Kami rindu melepaskan pengampunan Tuhan kepada orang yang sudah mengecewakan kami Tuhan. Yang sudah melukai kami Tuhan. Secara daging Tuhan kami lemah. Namun Tuhan kami mau berusaha Tuhan untuk terus menerus Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah menguatkan iman percaya kami Tuhan. Setiap tangan-tangan terangkat, hati-hati yang tertuju kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Yang sedang masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang hidup dalam luka batin Tuhan. Biar Tuhan kasih yang daripada Allah mengobati Tuhan. Bila kami menjadi orang-orang Tuhan yang mau mengasihi, yang mau mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih. Tuntun Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang mengalami masalah Tuhan beban berat. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Roh Allah menguatkan, meneguhkan Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu saya kembalikan kepada